Salam sejahtera bagi kita semua. Kebaktian Rabu Abu ini dilayani oleh Bapak Rindolo Sumario, MDiv. Mari kita bersaat teduh sejenak. Marilah kita bangkit berdiri. Tiuplah sangkakala di Sion dan berteriaklah di gunungku yang kudus. Biarlah gemetar seluruh penduduk negeri, sebab hari Tuhan datang, sebab hari itu sudah dekat. Suatu hari gelap gulita dan kelam kabut, suatu hari berawan dan kelam pekat. Seperti fajar di atas gunung-gunung terbentang suatu bangsa yang banyak dan kuat. Yang serupa itu tidak pernah ada sejak purbakala dan tidak akan ada lagi sesudah itu turun-temurun pada masa yang akan datang. Kebaktian Rabu Abu ini terjadi dalam kuasa dan anugerah Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Damai Tuhan menyertai saudara-saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Jemaat silakan duduk. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini kita masuk dalam perayaan Rabu Abu. Tema kita hari ini adalah kesalehan palsu. Marilah kita renungkan firman Tuhan di dalam Yoel 2 ayat 12 sampai 17 yang berbunyi demikian. Tetapi sekarang juga, demikianlah firman Tuhan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis dan dengan mengaduh. Koyakanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Siapa tahu, mungkin ia mau berbalik dan menyesal, dan ditinggalkannya berkat, menjadi korban sajian dan korban curahan bagi Tuhan Allahmu. Tiuplah sangkakala di Sion,
Adakanlah puasa yang kudus, maklumkanlah perkumpulan raya, kumpulkanlah bangsa ini, kuduskanlah jemaah, himpunkanlah orang-orang yang tua, kumpulkanlah anak-anak, bahkan anak-anak yang menyusu. Baiklah pengantin laki-laki keluar dari kamarnya, dan pengantin perempuan dari kamar tidurnya. Baiklah para imam, pelayan-pelayan Tuhan, menangis di antara balai depan dan mezbah, dan berkata, "Sayangilah ya Tuhan umat-Mu, dan janganlah biarkan milik-Mu sendiri menjadi celah, sehingga bangsa-bangsa menyindir kepada mereka. Mengapa orang berkata di antara bangsa, di mana Allah mereka?" Kasihani aku ya Allah, menurut kasih setiamu, hapuskan pelanggaranku, menurut rahmat-Mu yang besar. Kasihani aku ya Allah, menurut kasih setiamu, hapuskan pelanggaranku, menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkan aku dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku, sebab ku sadar akan pelanggaranku, selalu bergumul dengan dosa-dosaku. Padamu sajalah ku berdosa, dan ku lakukan apa yang jahat, agar Kau
Saudara-saudara, mari kita mengakui dosa di hadapan Tuhan secara pribadi. Saya silakan untuk kita berdoa secara pribadi terlebih dahulu. Ya Allah, kiranya kami disadarkan bahwa Engkaulah satu-satunya Tuhan atas diri kami. Engkau mengasihi setiap kami yang datang dengan menyesal dan malu karena dosa kami. Dosa membuat kami kehilangan keagungan, kemuliaan, dan pengharapan dan penghargaan atas kasih-Mu. Kami menjadi hampa, rusak, dan jalan hidup kami pun gelap. Kami kehilangan kesucian, kesalehan, dan kebaikan dalam mencintai karya dan sabda-Mu. Kami tunduk pada kuasa jahat, sehingga kami kerap kali melukai sesama kami. Ampuni kami yang berdosa ini ya Tuhan. Ketika kepalsuan lebih disukai dari kemurnian, ketika kebohongan menjadi jalan keluar yang lebih diutamakan daripada kebenaran, ketika kasih dan kebenaran-Mu bukan lagi menjadi yang utama dan disukai, ampuni kami yang suka mempermainkan kasih setia-Mu ya Tuhan. Ampuni kami yang berdosa ini ya Tuhan. Inilah pengakuan kami ya Tuhan, dalam Kristus Sang Pengharapan dan Sumber Kehidupan, kami berdoa. Amin. Kasihani aku ya Allah, menurut kasih setiamu, hapuskan pelanggaranku, menurut rahmat-Mu yang besar. Biarlah aku mendengar kegirangan, biarlah tulang remuk bersorak lagi. Jangan memandang terhadap dosaku, dan hapuskanlah segala kesalahanku. Tahirkanlah hatiku ya Allah, baharui dengan roh yang kukuh, dan janganlah Kau mengambil roh-Mu, Roh Kudus yang Kau berikan padaku. Kasihani aku ya Allah, menurut kasih setiamu, hapuskan pelanggaranku, menurut rahmat-Mu yang besar. Bangkitkan lagi kegirangan padaku, karena selamat yang Kau beri padaku. Lengkapi aku dengan roh yang rela, agar pendosa berbalik kepadamu.
Dengarkanlah firman Tuhan dari 2 Korintus 5 ayat 20 sampai pasal 6 ayat 10. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu, supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya, waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya, hari ini adalah hari penyelamatan itu. Dalam hal apapun, kami tidak memberi sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Sebaliknya, dalam segala hal, kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dan penderitaan, kesesakan dan kesukaran, dalam menanggung derah, dalam penjara dan kerusuhan, dalam berjerih payah, dalam berjaga-jaga dan berpuasa, dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran dan kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik, dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah, dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang ataupun untuk membela, ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat atau ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu namun dipercayai, sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal, sebagai orang yang nyaris mati dan sungguh kami hidup, sebagai orang yang dihajar namun tidak mati, sebagai orang berduka cita namun senantiasa bersuka cita, sebagai orang miskin namun memperkaya banyak orang, sebagai orang tak bermilik sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Ku datang kepadamu, anak domba Allah. Ku
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur Tuhan dalam keadaan kami sebagai orang yang penuh dengan dosa dan kesalahan. Engkau selalu merangkul kami, memeluk kami, dan mengampuni kami. Kasih-Mu begitu luar biasa. Bahkan Engkau rela mati di atas kayu salib untuk menebus dan mengampuni segala dosa kami. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang akan kami baca, yang akan kami renungkan, sungguh-sungguh boleh mengingatkan kami kembali betapa kasih-Mu luar biasa. Dan biarlah kami hidup menunjukkan rasa syukur atas kasih-Mu yang begitu besar itu, dengan kehidupan yang berkualitas, kehidupan yang sungguh-sungguh berkenan di hadapan-Mu. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengar, siap untuk melakukan kebenaran firman Tuhan ini. Di dalam Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Mari kita membuka Alkitab kita dari Matius pasal 6 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Kemudian dilanjutkan ayat 16 sampai ayat yang ke-21. Injil Matius pasal yang ke-6 ayat 1 sampai 6. Kita lanjutkan ayat 16 sampai ayat yang ke-21. Demikian bunyi firman Tuhan. Hal memberi sedekah. Ingatlah, janganlah kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang, supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapa-Mu yang di surga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu, seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapatkan upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapa-Mu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapa-Mu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapa-Mu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ayat 16 sampai 21. Hal berpuasa. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapa-Mu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapa-Mu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga
hatimu berada. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Hosiana. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam ibadah Rabu Abu pada sore menjelang malam ini, kita akan merenungkan satu tema kesalehan palsu. Kesalehan palsu. Nah, ritual keagamaan seringkali menjadi ajang untuk mencari pujian. Bahkan seringkali juga dipakai untuk menyatakan kesombongan rohani. Bahkan kadang-kadang baju kebesaran keagamaan pun juga seringkali menjadi ajang perbedaan status. Apakah itu kaum awam, apakah itu kaum klerus atau kaum rohaniawan, dan seterusnya dan seterusnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, pada zaman Yesus rupa-rupanya hal ini juga terjadi. Ada 3 ritual kewajiban keagamaan yang paling populer pada zaman Yesus, atau kalau banyak kita tarik di zaman sekarang barangkali menjadi viral gitu ya. Ada 3 kewajiban keagamaan yang paling populer yang viral sekali pada zaman Yesus adalah memberi sedekah, berdoa, dan berpuasa. Jadi 3 hal inilah yang seringkali orang-orang Farisi, orang-orang beragama pada waktu itu, pada zaman Yesus itu menjadi sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan mereka. Kira-kira apa tujuan ritual mereka? Mereka harus memberi sedekah, mereka harus berdoa, mereka harus berpuasa. Ada beberapa tujuan mereka lakukan itu. Yang pertama, rupa-rupanya ketika mereka melakukan 3 ritual agama ini, mereka mengharapkan bahwa dengan memberi sedekah, dengan berpuasa, dengan berdoa, mereka akan mendapatkan pahala dari Allah itu sendiri. Jadi motivasi yang pertama adalah untuk mendapatkan sesuatu dari Allah, mendapatkan pahala dalam hal ini. Lalu yang kedua, mereka memberi sedekah, mereka berdoa dan berpuasa dalam rangka untuk mendapatkan pujian orang lain. Ya. Bahwa dia adalah orang yang hidupnya soleh, orang hidup yang rohani, dan seterusnya dan seterusnya. Paling tidak ada 2 tujuan inilah yang menjadi motivasi utama mereka melakukan 3 ritual keagamaan pada zaman itu. Itulah sebabnya ketika mereka memberi sedekah, ya, kalau bisa diketahui oleh semua orang. Mungkin kalau zaman sekarang, kalau bisa 1 RT, 1 RW, 1 desa, orang tahu semuanya bahwa saya telah memberikan sesuatu. Kira-kira begitu. Kemudian ketika mereka berdoa, di dalam teks ini kita melihat mereka berdoa di persimpangan jalan. Kenapa? Karena di persimpangan jalan itu banyak orang lewat. Supaya orang yang lewat itu mengetahui bahwa saya sedang berdoa. Kemudian doanya dengan suara-suara keras dan seterusnya dan seterusnya. Dan ditambah lagi dengan memakai baju keagamaan. Nah, ketika mereka berpuasa, kalau orang Farisi pada zaman itu biasanya puasa wajibnya itu adalah puasa hari Senin dan Kamis. Itu yang barangkali orang-orang Indonesia di budaya tertentu juga mengikuti puasa Senin dan Kamis. Nah, kemudian di situ dijelaskan bahwa ketika mereka berpuasa, mereka
pasang mukanya dengan muka yang muram gitu ya, mau menunjukkan bahwa saya sedang berpuasa, dan berpuasa itu perjuangannya itu berat, penderitaannya begitu berat dan seterusnya, supaya orang tahu bahwa mereka sedang berpuasa. Nah, persoalannya apakah memberi sedekah, apakah berdoa di depan umum ya dan berpuasa itu nggak boleh? Boleh. Ya, Alkitab tidak melarang dalam hal itu. Boleh, yang penting adalah tujuannya di sini. Bapak, Ibu dan saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, apa yang Yesus ajarkan dalam teks ini? Kalau kita melihat di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat 19 sampai ayat yang ke-21, di situ Yesus berbicara kok tentang harta atau mamon. Setelah dia berbicara tentang memberi sedekah, setelah dia berbicara bagaimana berdoa, lalu berpuasa dan seterusnya, kemudian Yesus masuk kepada soal harta. Yesus berbicara tentang harta atau mamon. Rupa-rupanya di sini Yesus mau mengatakan kepada para murid pada waktu itu untuk menilai, untuk memberikan suatu konsep pemahaman yang benar tentang ritual yang benar itu seperti apa. Nah, persoalannya adalah di manakah keinginanmu tentang harta itu? Di manakah hatimu menyikapi tentang harta? Makanya di situ Yesus katakan di dalam ayat yang ke-21, di situ Yesus katakan begini, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Di manakah hatimu? Jika hatimu dan keinginanmu berfokus kepada harta, maka binasalah engkau dan hartamu. Jadi penekanannya di dalam ayat yang ke-19, 21 di sini adalah tentang sikap hati. Tentang sikap hati. Demikian juga tentang ritual keagamaan pada waktu itu. Jika sedekahmu, jika doamu, jika puasamu orientasinya hanya untuk dirinya sendiri, hanya untuk mencari pujian bagi dirinya sendiri, maka itu hanyalah kesolehan yang palsu. Tetapi jika sedekah kita, doa kita, puasa kita, kita orientasikan untuk kemuliaan Tuhan, maka itu menjadi sesuatu yang sangat bernilai. Dan di situ Yesus katakan engkau akan menerima upahnya. Jadi persoalannya di sini adalah sikap hati itu. Motivasi hati itu sendiri, bukan soal ritual-ritual yang ditampilkan, tetapi sikap hati. Apa artinya kelihatan soleh secara lahiriah? Ya, sementara hatinya bengkok, tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan. Itulah sebabnya di dalam Yoel pasal yang kedua, ayat 1 sampai ayat yang kedua, dilanjutkan ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-17. Di sini Nabi Yoel mengingatkan kepada umat Israel tentang apa? Karena pada zaman itu umat Israel sungguh-sungguh menampilkan ritualitas keagamaan begitu luar biasa. Soal doa, soal puasa dan seterusnya, dan ritual-ritual keagamaan yang lain itu sudah biasa orang Israel lakukan. Tetapi apa yang dikritik oleh Nabi Yoel? Yang dikritik oleh Nabi Yoel adalah supaya umat Israel, ya, mereka bukan hanya fokus untuk mengoyakkan pakaian mereka sebagai lambang pertobatan, tetapi yang lebih Yoel inginkan adalah supaya umat Israel benar-benar berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati. Itu jelas di dalam Yoel pasal yang ke-2 ayat 12 sampai ayat yang ke-17. Tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan,
berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu. Dengan berpuasa, dengan menangis, dengan mengadu, koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Jadi Yoel mengingatkan supaya umat Israel bukan orientasinya pada ritualitas ibadah yang kelihatan secara lahiriah, tetapi Yoel mengingatkan supaya itu didukung dengan sikap hati yang sungguh-sungguh mau berbalik kepada Tuhan. Bukan sekedar ritual keagamaan dan berbagai macam ritual-ritual kesalahan yang lain. Gak ada artinya jika hatinya jauh daripada Tuhan. Itu yang Yoel ingatkan kepada umat Israel. Jadi kembali lagi soal sikap hati, motivasi hati, supaya hatinya sungguh-sungguh berbalik kepada Tuhan. Demikian juga kalau kita bandingkan dengan 2 Korintus yang baru saja kita baca juga. 2 Korintus pasal 5 ayat 20 sampai pasal 6 ayat yang ke-10. Paulus mengingatkan jemaat Korintus supaya hidupnya benar-benar tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Supaya jemaat Korintus menjadi jemaat yang sungguh-sungguh hidup berkenan di hadapan Allah. Bapak Ibu dan Saudara, kalau Bapak Ibu dan Saudara membaca kitab Korintus, jemaat Korintus itu hebat. Bisa dikatakan seperti itu. Mengapa? Karena jemaat Korintus itu banyak orang-orang pintar. Jemaat Korintus itu bisa dikatakan kalau berbicara soal karunia-karunia roh hebat. Salah satunya adalah bahasa roh. Mereka bangga sekali dengan bahasa roh. Lalu mereka merasa diri hebat secara spiritual, secara rohani. Tetapi Paulus kritik gaya kehidupan ritualitas seperti itu. Kenapa? Karena ternyata dalam praktek kehidupan jemaat di Korintus, soal berkelahi, soal saling mencaci maki satu dengan yang lain itu sudah menjadi gaya hidup mereka. Silakan Bapak Ibu baca. Ada kelompok Paulus, ada kelompok Petrus, ada kelompok Yesus, ada kelompok macam-macam. Dan itu ditampilkan bahwa di dalam kehidupan jemaat terjadi kelompok-kelompok ribut melulu. Lalu 1 Korintus pasal yang ke-5 sampai pasal yang ke-7. Di situ Paulus juga mengingatkan jemaat Korintus supaya apa? Supaya kehidupan spiritualnya adalah kehidupan yang sungguh-sungguh mencerminkan Kristus. Kenapa dikritik? Karena ada sebagian jemaat Korintus yang hidupnya tidak tertib. Hidup di dalam percabulan. Itu jelas di dalam pasal yang ke-5. Bapak Ibu dan Saudara, jadi jemaat Korintus diingatkan oleh Paulus supaya kehidupan mereka menunjukkan sikap hati yang sungguh-sungguh berkenan di hadapan Allah. Bertobat di hadapan Allah. Hati yang sungguh-sungguh diperbaharui oleh Allah. Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dalam Rabu Abu yang kita ikuti bersama, ada beberapa pertanyaan untuk kita renungkan sebagai bentuk kerendahan hati kita di hadapan Allah. Untuk apa selama ini kita semua menjalankan kesalehan, ritualitas, bahkan ibadah-ibadah kita? Untuk apa? Apakah fokusnya hanya untuk diri sendiri, kepuasan diri sendiri, atau memang dengan kesungguhan hati, rendah hati di hadapan Allah, rasa haus yang dalam untuk menerima sapaan firman Tuhan?
Apapun bentuk-bentuk ritualitas yang kita jalani, yang kita lakukan selama ini, apakah itu untuk kemuliaan Tuhan atau untuk kemuliaan diri kita sendiri? Barangkali itu menjadi pertanyaan-pertanyaan refleksi kita. Supaya hati kita ditata kembali, diperbaiki kembali. Marilah kita sungguh-sungguh berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati dan segenap jiwa kita. Karena pertobatan hati inilah yang Tuhan kehendaki. Bukan ritualitas-ritualitas yang kelihatan secara harfiah, tetapi sikap hati. Apakah sikap hati kita sungguh-sungguh untuk Tuhan? Biarlah ini menjadi perenungan kita bersama-sama dalam ibadah Rabu Abu ini. Dan kita akan menyambut masa-masa Prapaskah. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat dan mengingatkan kita semua. Amin. Mari kita saat teduh. Saudara-saudara, marilah kita bangkit berdiri. Marilah kita bersama mengucapkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Mari kita masuk di dalam doa syafaat kita berdoa. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami renungkan bersama-sama. Biarlah firman ini selalu mengingatkan kami, mengoreksi kehidupan kami, khususnya kehidupan ritualitas kami yang selama ini kami jalani. Biarlah Roh Kudus yang akan terus mengingatkan kami kembali, supaya ritualitas keagamaan yang kami lakukan, biarlah semuanya itu untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan, bukan untuk kepentingan diri kami sendiri, bukan supaya orang lain melihat bahwa kami ini orang yang rohani, orang yang hebat, orang yang dekat dengan Tuhan. Tetapi biarlah semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus yang akan terus menata motivasi kami, hati kami. Dan biarlah Roh Kudus yang berkenan untuk terus memperbaharui hidup kami. Bapa, pada saat ini kami terus berdoa ya Tuhan, khususnya untuk segala bentuk pelayanan yang gerejamu lakukan, khususnya selama masa pandemi 19 ini. Tuhan terus sempurnakan metode pelayanan yang kami lakukan, dan Tuhan terus perbaharui supaya kami dapat memberikan yang terbaik bagi jemaat-Mu. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk pemerintah dan bangsa kami Indonesia, khususnya yang terus berjuang untuk menekan perkembangan virus corona ini. Berilah hikmat bagi para pemimpin bangsa kami dalam mengambil setiap keputusan langkah ke depan, supaya virus corona ini dapat diatasi dengan cepat dan bangsa Indonesia dapat dibebaskan dari ancaman
sakit penyakit virus corona ini. Dan dengan demikian, maka bangsa Indonesia juga akan kembali bangkit, baik itu ekonomi maupun kehidupan sosial lainnya. Usaha-usaha pemerintah untuk melakukan vaksinasi, tahapan-tahapan yang akan dilakukan, supaya Tuhan yang akan terus bekerja dan Tuhan yang akan turut campur tangan untuk semuanya itu. Kami berdoa kiranya seluruh anggota jemaat-Mu dimanapun berada, Tuhan terus anugerahkan kesehatan, kekuatan, dan dijauhkan dari sakit penyakit apapun, khususnya untuk virus corona ini. Kami percaya Tuhan secara perfect menjagai kami, dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa untuk masyarakat dimanapun mereka berada yang sedang mengalami musibah banjir atau tanah longsor atau musibah-musibah yang lain. Mari ya Tuhan, kiranya Engkau yang akan menolong, menguatkan, menghibur, dan menganugerahkan kesehatan, kekuatan. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa syafaat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Mari kita membawa persembahan kita kepada Tuhan dengan mengingat firman-Nya di dalam Matius 6 ayat 19 sampai 20. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Seraya mempersembahkan persembahan kita melalui online, kita menyanyikan PKJ 271 bait pertama dan kedua, Janganlah kumpulkan harta. Janganlah kumpulkan harta dunia fana, mengat merusak, pencuri membongkarnya. Harta surga kumpulkanlah karena kasamu, di mana hartamu disitulah hatimu. Banyak yang khawatir akan masa depan, dan berlebihan kumpulkan harta benda. Akhirnya bergantung pada kekayaannya, dan lagi pada Yesus harapannya tetap. Mari kita bangkit berdiri. Kita berdoa. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih bahwa pada hari ini kami boleh mempersembahkan sebagian yang asalnya daripada Tuhan. Kami saat ini mempersembahkan harta yang Tuhan berikan kepada kami. Biarlah kami semakin hari semakin tunduk sujud di hadapan Tuhan dan memberikan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Kami berdoa kiranya melalui persembahan ini nama Tuhan yang kami muliakan, dan kami berdoa untuk setiap tangan yang mempergunakan persembahan ini juga untuk kemuliaan nama Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, sempurnakanlah dan ampuni salah dosa kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami datang kepadamu berdoa. Amin. Ya Tuhan, Kau dapat
Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.